Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya Herlan Firmansyah akan berbagi tentang sistem pembayaran yang diantaranya akan diuraikan atau akan dibahas tentang BI RTGS, kemudian BI S4, kemudian ada SKNBI dan BI PES. Jadi ada 4 yang akan dibahas pada video kali ini. Nah, kita awali pembahasan dengan mengkaji tentang apa itu pembayaran. Nah, pembayaran ini kita bisa memaknainya bahwa pembayaran adalah perpindahan nilai antara dua pihak, pembeli dan penjual, yang secara bersamaan terjadi pula perpindahan barang dan jasa secara berlawanan. Dalam setiap transaksi ekonomi selalu melibatkan apa yang disebut dengan pembayaran. Ilustrasi dari penjelasan tersebut, kita bisa melihat bagian yang tampak di slide bahwa pembeli atau payer itu melakukan pembayaran kepada penjual. Kemudian penjual menyerahkan barang dan jasa, sehingga dapat dimaknai yang namanya pembayaran ini adalah perpindahan nilai antara dua pihak, dan secara bersamaan terjadi pula perpindahan barang dan jasa secara berlawanan. Secara umum, sistem pembayaran itu bisa dibagi menjadi dua ya. Pertama adalah sistem pembayaran dengan nilai yang besar, yang high value, nilai transaksinya besar. Yang kedua adalah ada retail value, yang nilainya retail atau kecil ya. Nah, untuk yang bernilai besar itu diselenggarakan oleh Bank Indonesia dengan infrastruktur atau fasilitas ada disebut dengan RTGS, Real Time Gross Settlement (RTGS), ada juga disebut dengan S4 ya. Kemudian yang bernilai kecil itu ada yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, ada juga yang diselenggarakan oleh industri. Nah, yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia meliputi Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan BI PES atau Bank Indonesia PES Payment. Sementara yang diselenggarakan oleh industri meliputi ada penyelenggara transfer dana, ada alat pembayaran menggunakan kartu, ada uang elektronik, ada uang digital, kemudian APMK ini ada kartu ATM atau kartu debit, ada kartu kredit ya. Kemudian di dalamnya ada juga fasilitas ATM, EDC, Internet Banking, M-Banking, kemudian SMS Banking. Nah, itu yang terkait dengan infrastruktur fasilitas yang ada dalam sistem pembayaran dengan retail value yang diselenggarakan oleh industri. Nah, pada video kali ini kita akan khusus membahas sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Berarti kita akan membahas yang hal ini. Yang pertama adalah Real Time Gross Settlement, yang kedua adalah Scriptless Security Settlement System atau S4, kemudian ada Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia, kemudian ada Bank Indonesia PES Payment. Kita mulai dari BI RTGS atau Bank Indonesia Real Time Gross Settlement. Sistem BI RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika atau real time per transaksi. Nah, sistem BI RTGS ini pertama kali digunakan pada tanggal 17 November tahun 2000. Pertanyaannya, siapa penyelenggara dan peserta RTGS ini? Penyelenggara sistem BI RTGS adalah Kantor Pusat Bank Indonesia. Sedangkan pesertanya adalah seluruh bank umum di Indonesia. Apakah di luar bank umum bisa? Maka ini penjelasannya bahwa lembaga-lembaga selain bank umum
selain bank yang memiliki rekening giro di Bank Indonesia dapat menjadi peserta ETJS dengan persetujuan Bank Indonesia sepanjang keikutsertaan lembaga selain bank tersebut adalah untuk melancar sistem pembayaran nasional. Kantor pusat Bank Indonesia dan kantor perwakilan Bank Indonesia di dalam negeri secara otomatis menjadi peserta sistem BI ETJS. Nah, berapa batas minimal yang bisa kita transfer dengan menggunakan fasilitas BI ETJS? Nah, batas minimal transfer dengan BI ETJS adalah 100 juta rupiah. Yang kedua, kita bahas tentang BI atau Bank Indonesia Scriptless Security Settlement System BIS4. BIS4 ini adalah sarana transaksi Bank Indonesia untuk pengadministrasian surat berharga secara elektronik yang terhubung langsung antara peserta, penyelenggara, dan sistem BI ETJS. Nah, kemudian pengadministrasian surat berharga meliputi kegiatan pencatatan kepemilikan, clearing, dan settlement, serta pembayaran bunga atau imbalan dan nilai pokok atau nominal surat berharga. Jadi BIS4 ini terkait dengan transaksi transfer surat berharga yang fasilitasnya disediakan oleh Bank Indonesia. Nah, transaksi BIS4 antara lain meliputi transaksi operasi pasar terbuka dalam instrumen kebijakan moneter, ya. Di situ terjadi jual beli SBI atau SBIS, pemberian fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia kepada Bank Umum, dan transaksi berharga negara untuk dan atas nama pemerintah. Nah, ini transaksi yang melibatkan atau menggunakan BIS4, sehingga pihak-pihak yang terdapat dalam BIS4 itu adalah Bank Indonesia, kemudian Kementerian Keuangan, kemudian bank, kemudian lembaga penyimpan dan penyelesaian, perusahaan pialang pasar uang rupiah dan valuta asing, perusahaan efek, pialang pasar modal, dan lembaga lain yang disetujui oleh Bank Indonesia. Yang ketiga, ada yang disebut dengan SKNBI, ya. SKNBI itu adalah Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia. Sistem clearing adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar peserta clearing, baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta, yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Berbeda dengan RTJS yang seketika, untuk SKNBI ada jeda waktu untuk penyelesaian transaksi clearing. Nah, batas maksimal yang dapat di-clearingkan melalui SKNBI adalah sebesar 1 miliar. Kalau tadi RTJS batas minimalnya 100 juta, kalau di SKNBI batas maksimalnya adalah 1 miliar. Jika kita menggunakan SKNBI, maka ada manfaat yang bisa didapatkan. Yang pertama adalah mendapatkan pelayanan yang cepat, rasa aman dalam transaksi, dan biaya relatif lebih murah dibanding dengan RTJS. Yang kedua, mendapat alternatif pelayanan jasa transfer dana yang kompetitif, terutama dari sisi biaya transaksi. Kemudian berikutnya, penyelenggara SKNBI dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada yang disebut dengan PKN, penyelenggara clearing nasional, ada juga yang kedua yang disebut dengan PKL atau penyelenggara clearing lokal. Nah, pembahasan terakhir di video kali ini yaitu tentang Bank Indonesia Fast Payment. Bank Indonesia Fast Payment. Kalau kita membuka aplikasi M-Banking dan melakukan transfer, maka muncul fitur atau pilihan alternatif, ya, untuk membantu kita transfer, ada disebut dengan BI Fast. Nah, seperti ini yang saya contohkan, yang saya ambil dari mobile bankingnya BSI, Bank Syariah Indonesia. Di situ tersedia menu pilihan untuk BI Fast.
pertanyaannya, apa itu BIPS? BIPS itu adalah infrastruktur sistem pembayaran atau sarana pembayaran retail nasional yang dapat memfasilitasi pembayaran retail secara real time. Kalau pembayaran yang sifatnya high value, besar, dan real time itu menggunakan ATGS. Kalau yang retail ini menggunakan BIPS. Aman, efisien, dan tersedia setiap saat, yaitu selama 24 jam 7 hari. Kemudian Bank Indonesia mengembangkan BIPS terutama untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang ingin bertransaksi secara real time 24 jam 7 hari ya. Akan layanan transfer dana yang lebih efisien, cepat, dan tersedia setiap saat. Kehadiran BIPS ini menjadi alternatif untuk kita bisa melakukan transfer secara real time 7 hari 24 jam dengan biaya yang lebih murah ya, yang itu tersedia di M-Banking juga di Internet Banking, dan itu mulai kali pertama diluncurkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2021 ya. Nah, implementasi BIPS ini kita bisa gunakan dengan mengakses internet banking, atau juga kita bisa menggunakannya melalui mobile banking. Nah, perbedaan antara BIPS dengan SKNBI itu ada 4. Yang pertama, kita bisa membedakan dari sisi nominal transaksinya. Nah, BIPS dan SKNBI ini melayani transaksi retail dengan nominal maksimal 250 juta untuk BIPS, kemudian untuk SKNBI itu maksimalnya di 1 miliar. Sedangkan ATGS itu melayani transaksi dengan nilai nominal minimal 100 juta rupiah. Yang kedua, kita bisa melihat dari sisi waktu layanan. Nah, kalau waktu layanan, BIPS ini melayani setiap saat selama 7 hari 24 jam. Sedangkan SKNBI dan BITJS ini hanya dapat melayani pada jam operasional yang ditentukan, yaitu pada jam kantor hari kantor ya. Jadi Senin sampai dengan Jumat. Kalau layanan dari BI-nya dibuka mulai 6.30 sampai dengan 16.30. Kalau masyarakat mengaksesnya tentu sesuai dengan jam dan hari bukanya kantor layanan perbankan. Kemudian yang ketiga, kita bisa melihat perbedaan dari ketiganya dari sisi kanal pembayaran. Nah, di situ kalau SKNBI dan ATGS hanya dapat diakses melalui counter bank. Jadi kita harus langsung datang ke perbankan dan kanal mobile internet ya, mobile banking atau internet banking. Sedangkan untuk BIPS selain melalui counter, melalui mobile dan internet banking juga dikembangkan untuk melayani transaksi dengan menggunakan QR kode ya, kemudian ATM dan EDC. Yang terakhir, kita bisa membedakan dari sisi instrumen pembayaran. Nah, kalau SKNBI hanya melayani transaksi transfer kredit dan debit. Jadi transfer kredit dan debit. Nah, ATGS hanya melayani transaksi transfer kredit saja. Kemudian BIPS melayani transaksi transfer kredit, transfer debit, dan dikembangkan untuk melayani transaksi dengan instrumen kartu ATM atau kartu debit, transaksi virtual ya, kemudian kartu kredit, transaksi virtual, dan uang elektronik. Itu dia perbedaan antara BIPS, SKNBI, dan BIRTJS.